Baik, mohon izin untuk memulai. Kepada yang terhormat Ibu Ratnawati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pasar Kliwon, yang kami hormati Ibu Ivana Trihaniati selaku mentor, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan penuh semangat. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta bertempat di SD Negeri Pasar Kliwon, Surakarta. Baik, saya selaku moderator pada pagi hari ini mohon izin untuk menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama yaitu doa dan pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan laporan hasil orientasi, yang keempat tanggapan dan saran dari mentor, yang kelima tanya jawab, yang keenam penandatanganan berita acara, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah supaya kegiatan seminar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang menemani. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Dengan demikian, pembukaan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta dibuka. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Ratnawati SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah pada kesempatan kali ini senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali karunia kenikmatan pada kita sekalian. Salah satunya pagi ini kita diberi kesehatan, kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang diselenggarakan di SD Negeri Pasar Kliwon, Surakarta. Yang pagi ini nanti seminar akan dipaparkan oleh Ibu Esti Budiani SPD yang selaku guru P3K di SD Negeri Pasar Kliwon. Kita berharap apa yang dipaparkan Ibu Esti itu nanti memberi manfaat, menambah wawasan bagi kita sekalian sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri Pasar Kliwon. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kepada Ibu Esti, mudah-mudahan apa yang penjenengan paparkan nanti bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita sekalian. Dan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir juga di ruangan ini sehingga kita bisa bersama-sama menyaksikan seminar yang akan dipaparkan oleh Ibu Esti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratnawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pasar Kliwon. Acara yang ketiga yaitu pemaparan atau penyampaian hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Esti Budianti SPD. Kepada Ibu Esti Budianti SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratnawati
Ibu Ivana Tri Harniawati SPD selaku rektor, dan Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pemaparan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang bertempat di SD Negeri Pasar Kliwon. Selanjutnya, perkenalkan profil saya. Nama Esti Budiati SPD, NI P3K 1972 0818 2023 21 2001, unit kerja SD Negeri Pasar Kliwon Surakarta. Latar belakang orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara atau LAN. Orientasi P3K tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi. Orientasi dilakukan sesuai kebutuhan instansi. Orientasi ini hanya dilakukan satu kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Sebagai guru kelas, orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K. Selain itu, untuk mengetahui identitas Kota Surakarta yang meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjang. Dasar hukum pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 adalah: yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang keempat, Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K. Yang kelima, Permenpan RB Nomor 6 2022 tentang pengelolaan kinerja bagi ASN. Yang keenam, Perlan Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K. Sedangkan yang ketujuh, Keplan Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Maksud dan tujuan. Maksud pelaksanaan dari orientasi ini untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Sedangkan tujuannya adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah Kota Surakarta. Peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi ini dimulai dari tanggal 3 Oktober sampai 23 Oktober 2024. Tempat pelaksanaan di SD Negeri Pasar Kliwon Surakarta. Yang pertama yaitu pembukaan tanggal 3 September 2024, MOOC tanggal 3 sampai 9 Oktober 2024. Yang ketiga, evaluasi akademik dilaksanakan tanggal 10 sampai 11 Oktober 2024. Yang keempat, remedial itu tanggal 14 Oktober 2024. Yang kelima, orientasi tempat kerja tanggal 15 sampai 21 Oktober 2024. Yang keenam, seminar hasil laporan itu tanggal 22 sampai 23 2024. Yang ketujuh, evaluasi pelatihan tanggal 23 Oktober 2024. Yang kedelapan adalah penutupan. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya adalah: 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.
Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Struktur organisasi dan tata kerja SOTK OPD. Perangkat daerah terdiri dari sekretaris daerah dan sekretaris DPRD. Yang kedua, inspektorat daerah. Yang ketiga, dinas daerah. Yang keempat, badan daerah. Yang kelima adalah kecamatan. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen kepegawaian P3K. Manajemen kepegawaian P3K dilaksanakan berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Manajemen kepegawaian P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Penilaian kinerja P3K ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara P3K dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Yang ketiga adalah disiplin P3K. Disiplin P3K diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018. P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja akan diberhentikan dari P3K. ASN berakhlak. Nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Adapun maknanya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berakhlak itu merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Nilai dan etika organisasi. Restra OPD Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Profil. Dinas Pendidikan Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dinas Pendidikan menurut peraturan daerah tersebut adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dengan kategori A. Peraturan daerah tersebut kemudian diturunkan dan dijabarkan ke dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah. Visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misinya adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang selanjutnya adalah meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Tujuan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta ada dua, yaitu tujuan umum, yaitu peranan dalam mewujudkan layanan pendidikan berkualitas. Selain itu melahirkan generasi muda yang berdaya saing serta pembudayaan dan prestasi olahraga. Sedangkan tujuan khususnya adalah melalui Dinas Pendidikan diharapkan terwujud pendidikan
berkualitas mulai dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, serta pendidikan non-formal. Program strategi OPD Dinas Pendidikan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pendidikan Surakarta adalah sebagai berikut. A. Jaminan penyediaan dan pemerataan layanan pendidikan melalui perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan pendidikan non-formal yang berbasis teknologi informasi yang merujuk pada SPM pendidikan menuju tercapainya standar nasional pendidikan. B. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan PAUD, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendidikan non-formal berbasis IPTEK. C. Jaminan penyediaan guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan kompetensi dan profesionalisme untuk menunjang peningkatan kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, merujuk pada pemenuhan SPM dan sesuai dengan MSP. D. Peningkatan daya saing dan prestasi satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dan siswa yang berbasis impact untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Tugas pokok dan fungsi tupoksi P3K di UPD. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Guru bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran, bimbingan dan alat penilaian atau evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi guru. Sekarang kita lanjut ke rencana strategi sastra OPD SD Negeri Pasar Kliwon Surakarta. Profil SD Negeri Pasar Kliwon itu merupakan salah satu sekolah jenjang SD atau sekolah dasar yang berstatus negeri yang berada di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. SD Pasar Kliwon berdiri dengan tanggal SK pendirian 1918 0101. Izin operasional nomor 16.1 tahun 2022. Tanggal izin operasional 2023 0101. Saat ini SD Negeri Pasar Kliwon dipimpin oleh Ibu Ratnawati SPD dengan jumlah siswa 227 yang terdiri dari 115 siswa laki-laki dan 112 siswa perempuan. Misi SD Negeri Pasar Kliwon yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berbudi luhur, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Sedangkan misi SD Negeri Pasar Kliwon adalah merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak yang mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Keempat, mengembangkan kemandirian, bernalar kritis dan kreatif yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang kelima, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Keenam, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakat.
bimbingan dan kerjasama dengan orang tua. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan sekolah yang peduli dan berbudaya kelestarian sumber daya alam sekitar. Tujuan SD Negeri Pasar Kliwon. Tujuan yang diharapkan oleh SD Negeri Pasar Kliwon dalam implementasi kurikulum sebagai bentuk dan cara mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Tujuan jangka pendek itu 1 tahun ke depan, mengoptimalkan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan untuk selalu belajar. Yang kedua, penyelenggaraan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah. Yang keempat, meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Yang kelima, merancang program sekolah untuk mengenalkan implementasi kebinekaan global di masyarakat. Tujuan jangka panjang itu untuk 4 tahun ke depan. 1. Merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajar sejati. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang berakal mulia dan berakhlakul mulia dan selalu peduli sosial dalam toleransi beragama. Yang keempat, menyusun pembelajaran dengan bahan ajar mandiri untuk meningkatkan kecintaan pada budaya lokal. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan pihak luar, itu bisa sanggar, perguruan tinggi, dan dunia usaha serta industri untuk melengkapi program sekolah yang memfasilitasi berbagai keragaman potensi, minat, dan bakat peserta didik. Yang keenam, membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif cepat tanggap di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah membangun budaya dan kultur sekolah yang kompetitif, yang positif. Menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan minat bakat peserta didik. Fungsi P3K di OPD. Fungsi P3K ini di SD Negeri Pasar Kliwon meliputi fungsi instruksional atau pengajar, yaitu membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Yang kedua adalah fungsi education, pendidik, itu mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Yang ketiga adalah fungsi manajerial, itu sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Tugas pokok P3K di OPD. Yang pertama adalah membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Yang keempat adalah melaksanakan analisis hasil ulangan harian. Yang kelima, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Yang keenam, mengisi daftar nilai siswa. Ketujuh, melaksanakan kegiatan membimbing, itu pembebasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedelapan adalah membuat alat pelajaran atau alat peraga. Kesembilan, menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni. Yang ke-10, mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum. 11, melaksanakan tugas tertentu di sekolah. Yang ke-12 adalah mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ke-13, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar, mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran. Itu yang nomor 14. Nomor 15, mengatur keberhasilan ruang kelas dan praktikum. Yang ke-16 adalah mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Nah, isu yang saya angkat dalam orientasi kali ini adalah upaya meningkatkan minat belajar membaca pada siswa kelas 1 SD Negeri Pasar Kliwon. Kegiatan yang pertama adalah tahapan kegiatan melakukan observasi dan wawancara dengan siswa terkait minat belajar membaca. Output atau hasil itu pemetaan siswa sesuai dengan kemampuan dan minat belajar membaca berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Penerapan nilai berakhlak
itu adalah berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan siswa. Kegiatan yang kedua, tahapan kegiatannya adalah diskusi dengan kepala sekolah, mentor dan teman sejawat, serta membuat program untuk meningkatkan minat belajar membaca siswa kelas 1. Hasil atau outputnya itu menemukan ide menyusun program yang selaras dengan visi dan misi sekolah, menghasilkan rencana pelaksanaan program yang dapat meningkatkan minat belajar dan kemampuan membaca siswa kelas 1. Penerapan nilai berakhlaknya adalah kolaboratif, melakukan diskusi dan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru serta mentor. Sedangkan kegiatan yang ketiga itu adalah tahapan kegiatannya menyeleksi dan mendata siswa yang belum bisa dan kurang lancar membaca, serta menyusun jadwal kegiatan bersama siswa. Output atau hasil yang diharapkan itu terpilihnya siswa yang mengikuti kegiatan membaca dan tersusunnya jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan, yaitu memahami kebutuhan dari siswa. Kegiatan keempat, mendampingi siswa dalam kegiatan membaca. Itu tahapan kegiatannya adalah menyampaikan kepada siswa tentang program membaca. Siswa diajak melaksanakan kegiatan belajar membaca sepulang sekolah. Output atau hasil, siswa bersemangat dan antusias dalam belajar membaca. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya berorientasi pada pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahapan yang terakhir adalah mendampingi siswa dalam kegiatan membaca. Tahapan kegiatannya, guru meminta siswa untuk menampilkan hasil dari kegiatan belajar membaca. Yang kedua, guru memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam kegiatan belajar membaca. Output atau hasil, siswa menunjukkan hasil mereka dalam kegiatan belajar membaca. Yang kedua adalah siswa termotivasi dalam belajar. Penerapan nilai-nilai berakhlak, kolaboratif, harmonis, dan kompeten. Target yang ingin dicapai kuantitas difokuskan pada siswa kelas 1. Kualitasnya dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Waktu setelah pulang sekolah. Kesimpulan, upaya meningkatkan minat belajar membaca pada siswa kelas 1 SD Negeri Pasar Kliwon. Tindakan tersebut dapat berjalan jika dilakukan dengan adanya kolaboratif baik dengan kepala sekolah, mentor maupun teman sejawat, orang tua atau wali murid, dan peran serta para siswa. Ini adalah gambar kegiatan dari hasil orientasi kemarin. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Esti, sungguh sangat luar biasa untuk pemaparan atau penyampaian materi hasil observasinya. Baik, acara selanjutnya yaitu tanggapan dan saran kepada Ibu Esti dari Ibu mentor, yaitu Ibu Ivana Trihardiawati. Kepada Ibu Ivana, waktu dalam rangka persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita dapat melaksanakan seminar dengan baik. Tidak lupa salam dan sholawat untuk Nabi besar kita. Tidak juga lupa untuk para sahabatnya di akhir. Yang pertama yang saya hormati Ibu Ratnawati selaku Kepala SDN Pasar Kliwon Kota Surakarta, dan Bapak Ibu Guru beserta tamu undangan. Dari sedikit tanggapan Bu Esti dari seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang telah dipaparkan oleh Ibu Esti, bagus, lutut, dan
tidak hanya teori, semoga selalu dilaksanakan dengan amanah. Dan sedikit masukan itu untuk membantu para siswa yang mengalami kesulitan membaca. Mungkin sedikit dari saya, salah satunya itu mungkin dapat bekerja sama dengan orang tua kita yang selalu bekerja sama, entah itu apa yang dirasakan kesulitan anak-anak ketika belajar. Kemudian yang kedua, bisa juga untuk memberi tambahan jam pelajaran ketika sudah selesai pembelajaran. Jadi tidak harus lama, tapi bisa dilaksanakan secara konsisten atau kontinu. Tapi ada sedikit pertanyaan dari saya. Tadi ada sedikit belum saya kurang paham ya. Faktor apa yang menjadi penyebab siswa dalam belum bisa membaca? Di sini yang sama maksud di kelasnya Bu Esti, kan lebih paham. Begitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ivana selaku mentor dari Ibu Esti. Dan Ibu Esti, tadi ada pertanyaan dari Ibu Ivana berkaitan dengan faktor apa saja yang menjadi penyebab siswa belum bisa membaca, khususnya di kelasnya Ibu Esti. Monggo Ibu Esti menjawab terlebih dahulu. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Bu Ivana. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan anak itu kurang atau belum bisa membaca, itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal. Internal itu berasal dari diri anak itu sendiri. Mungkin karena dia malas, banyak main HP, atau kurang mengenal huruf, belum kenal huruf A, B, C, D. Jadi dia merasa kesulitan untuk belajar. Yang kedua adalah faktor eksternal. Itu yang berasal dari lingkungan, bisa dari lingkungan keluarga karena kurangnya perhatian dari orang tua, bisa jadi itu dari lingkungan sekitar rumah, kebanyakan main atau bagaimana, seperti itu Bu. Terima kasih kepada Ibu Esti. Mungkin dari Bapak Ibu tamu undangan yang ada di sini yang mau bertanya kepada Ibu Esti, kemudian saya Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya di sini, karena saya juga mengalami hal yang sama, yaitu karena guru kelas 1 tentunya ada kendala dalam hal membaca. Oleh sebab itu saya ingin bertanya kepada Ibu Esti, bagaimana cara memperkenalkan anak-anak, yaitu terutama untuk berkenalan dengan huruf abjad atau alfabet, sehingga anak-anak itu bisa cepat mengerti, senang, karena senang dalam belajar alfabet ini. Karena apa? Hal tersebut adalah sarana untuk bisa membaca. Siswa harus kenal dengan alfabet. Saya terima kasih seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Yang pertama, untuk mengenalkan anak-anak pada huruf alfabet, kita ajak melihat video Bu, video pengenalan huruf-huruf A sampai Z. Setelah itu kita ajak anak-anak bernyanyi, ya lagu itu loh Bu, yang A B C D E F G lah itu Bu. Nah itu nanti kan anak-anak jadi suka, berimajinasi, ingin belajar membaca. Bagaimana toh caranya itu biar cepat bisa membaca. Terus yang selanjutnya itu adalah mewarnai huruf Bu. Mewarnai huruf itu bisa di model-model. Nanti anak-anak kan lebih suka, lebih bergairah dalam belajar membaca. Demikian Bu Ida. Terima kasih kepada Ibu Ida, Ibu Ivana yang sudah memberikan tambahan untuk kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Esti ini membuat kita sebagai guru SD lebih semangat, lebih berinovatif dalam mendidik peserta didik yang mungkin dari beberapa faktor yang berbeda. Baik, acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara kepada Ibu Ratnawati SPD dan Ibu Ivana Trihatmiawati, dipersilakan untuk maju ke depan.
DIY. Demikian acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang bertempat di SD Negeri Pasar Kliwon Surakarta sudah selesai. Saya sebagai moderator pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasinya serta mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam pengucapannya. Semoga hari ini menjadi bekal untuk kita ke depannya. Terima kasih dan selamat pagi.